Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayahanda, bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa butiran-butiran iman yang sampai detik ini masih Allah singgahkan di dalam dada kita. Sekecil apapun iman itu bernilai dan punya harga bagi kita sebagai mukmin, sebagai muslim, sekecil apapun. Karena kata Rasulullah, dakhalal jannah bil iman. Masuk surga itu dengan iman. Dan Rasul tidak pernah sebutkan sebesar apa iman untuk masuk surga. Haruskah iman sebesar gunung? Haruskah iman sedalamnya lautan? Itu pun tidak disebutkan Rasul. Yang Rasul sebutkan masuk surga dengan iman. Maka alhamdulillah, kecil iman, besar iman, luar biasa iman, tapi syarat untuk masuk surga adalah dengan iman. Bapak ibu yang dirahmati Allah, iman yang kita punya sekarang ini, iman yang sudah bersarang di dada kita saat ini, kalau ada seorang ayah dalam dunia ini, tidak ada satupun orang tua, ayah yang mampu meletakkan iman dalam dada anaknya. Tidak ada bapak. Mufidro ayah haik. Jangankan yang menjadi ayah manusia sehina kita ini, coba lihat itu yang menjadi ayah Nuh alaihi salam, seorang nabi Allah, pangkatnya Rasul Allah, bicaranya kalam-kalam Allah, tapi anaknya Kan'an mati dalam keadaan kafir bapak. Hae piman sidro nabi anu hae piman. Maka iman itu urusan Allah. Jadi hana aneh dalam dunianya menyona anu urang bangsat, sidro urang maksud, sidro urang jahe, nanu malem. Itu tidak aneh bapak. Ada contoh banyak. Coba lihat Abu Talib. Disyahadatkan oleh Rasul, beliau tidak mau. Tapi anaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib, ketika orang tuanya Abu Talib menolak untuk masuk agama Islam, anaknya Sayyidina Ali menjadi pejuang agama Allah. Kan luar biasa. Ketika Abu Talib berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jangan pernah engkau ajarkan agama itu untukku. Hanya berdoa Islam. Tapi anaknya Ali bin Abi Talib, apa kata Rasul? Wahai sahabatku, kalau ingin kamu tahu tentang Islam, tanya ini orangnya, babul ilmi. Luar biasa. Maka baik berdoa saya. Tanya bangai, anu bisa carang menyatatip. Tanya maksud, anak itu bisa taat kalau kita mau. Maka iman itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, dalam dunia ini, alhamdulillah memang nasi. Dalam dunia ini tidak ada seorang suami pun yang mampu meletakkan iman dalam dada istrinya. Tidak ada bapak.
Bila retak tanya yang jid kelako, nya marah kiblat hana betul dah sembahyang kadang. Itu coba lihat Nabi Lut alaihi salam, pangkatnya Rasul Allah, bicaranya kalam Allah, istrinya kafir. Istri Nabi Lut kafir. Bayangkan seorang nabi saja tidak mampu meletakkan iman pada istrinya. Pula berkata ya Allah. Maka tidak aneh ketika nalako taat, urang alim, urang luar biasa, ahli ibadah, istrinya maksiat. Sebaliknya pun tidak aneh, punya suami bangsat, maksiat, jahil, istrinya taat, tidak aneh, Pak. Coba lihat Fir'aun. Fir'aun kiban maksiat urang itu. Dia dalam Al-Quran dicap oleh Allah laknatullah. Fir'aun itu manusia dilaknat. Subruk-bruk akaitannya tidak dilaknat Allah, Pak. Tapi Fir'aun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya itu Asiyah jid kebidan lahir Nabi. Luar biasa hebat. Maka anak aneh. Kenapa tidak aneh? Dada isinya di dalam iman itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Maka ketika kita ada di tempat seperti ini pilihan Allah. Ketika kita ada di tempat yang bahagia ini berarti iman kita yang Allah letakkan itu kita dipilih oleh Allah. Tidak sembarang orang, Pak, ada di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di samping daripada itu, selawat bernadakan dengan salam. Mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kepada Nabi yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seterusnya kepada ulama-ulama baik mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar sampai dengan detik saat ini. Yang kadang-kadang mereka bisa kita hitung jari, Pak. Kiroro sapatu tinggal. Yang alim, yang taat, yang ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan tubuh mereka, Allah berikan mereka jannah ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ayahanda, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sekitar 30 menit ke depan saya berdiri di hadapan Bapak, saya berdiri di hadapan ayah-ayah sekalian. Pada subuh yang berbahagia ini ingin saya bercerita satu kisah. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau bernama Siba bin Harb. Satu hari beliau keluar dari rumah, berjumpa beliau dengan Jabir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si ulama tabi'in ini kepada si Jabir, "Wahai Jabir, bolehkah aku bertanya tentang kehidupan Rasulullah?" Ternyata orang dulu, Bapak, itu paling suka dengar cerita Nabi. Orang tabi'in, tabi'in, salafus saleh, itu kalau dengar cerita Nabi, yang lapar jadi kenyang. Kalau mereka dengar cerita Nabi, yang haus lepas dahaganya. Begitu suka. Dan begitu kepo mereka dengan kehidupan Nabi. Dalam kehidupan keluarga, kehidupan dengan sahabatnya, kehidupan dengan musuhnya. Jadi hari itu ulama tabi'in ini bertanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, boleh enggak aku bertanya tentang kehidupan Nabi padamu?" Jawab Jabir, "Boleh. Tentang apa engkau ingin tahu?" Maka kata ulama ini, "Akunta tujallisu fi Rasulillah?" Kamu sering enggak duduk dengan Rasul? Nah, sering duduk dengan Nabi? Jawab Jabir, "Na'am, kasiran, malah kasiran. Ya, hampir tiap hari saya duduk dengan Rasulullah." Wate gini bayangkan sang-sang hana uro yang hana geduk dengan Nabi. Kalau begitu wahai Jabir, tolong sampaikan kepadaku yang paling berkesan dalam hidupmu pada diri seorang Rasul. Putra lah yang paling cukup ayah tua. Yang nabat Rasulullah, habis-habis ingat tu cukup ayah tua, bahkan waktu tak ingat penuh pikiran tu. Apa sih wahai Jabir?
Maka kata Jabir saat itu, wahai sahabatku, ada 3 macam yang Rasulullah lakukan. Itu paling terkesan dalam hidupku. Karena macamnya, telung pikir-pikir, gak mahal puput. Perbuatan yang paling simple, perbuatan yang paling ringan, perbuatan yang paling gampang tak puput kitanya. Duit enggak habis, tenaga hana habis, sapu hana habis. Tapi menurut saya itu paling berat. Walau kelihatannya paling ringan. Maka butnya yang kepuput di Nabi paling berkesan bagi lo. Mukubah dalam pikiran lo. Penasaran ke ulamanya. Putra yang dipuput di Nabi kok bisa sebegitu berkesannya. Ada tanya aku cukup penasaran dengan ana le tengku le macam. Wahai Jabir, ceritakan kepadaku apa 3 macam itu. Yang pertama, kata Jabir, kana Rasulullah la yaqumu minal masjid idza shalla subha hatta tatlu al-syamsu. Yang kepon, yang ditanya kadang-kadang katanya Bapak. Yang pertama yang Nabi lakukan adalah Nabi paling betah di masjid. Yang ku berangkat hauring juga. Kalau segini banyaknya kita yang muslim, kalau ingin dipresentasekan dukno tanya itu belum apa-apanya. Berarti itu yang di masjid. Rasul itu sampai ada cerita kalau mau cari Nabi, cari ke masjid. Ketika Nabi Hanagua perumah hujan, masjid Pak. Ketika Nabi Hanagua itu tak le cucau, masjid Bapak. Kan Nabi itu paling betah di masjid. Yang tadu tanya, yang di masjid tu. Mau pasang kipas angin, pakai AC, ini marmar Pak lebih luar biasa. Yang ino hana bising, yang ino hana gabu. Yang ngurung di sini semua bisa jadi sahabat kita. Musuh masuk ke masjid, musuh itu bisa jadi sahabat Pak. Tapi tanya di dalam masjid. Buktinya itu Pak. Coba 80% ini mohon maaf kalau nak kritik keadaan tanya. Kalau kritik, kalau beri saran, tapi saya ingin gambarkan bagaimana fenomena kehidupan kita sekarang Pak. Di masjid telat bacut orang pasti batuk. Mohon maaf. Ada ilung jak khutbah Jumat, pasti itu 20 menit paling 3 pakai habar. Punya anak trip. 20 menit rata tempat. Ya kita maklum agama pun mengatur seperti itu. Tapi untuk yang lunduk pegah. Begitu besar Allah menjaga perasaan kita umat. Begitu besar Allah mengerti tentang keadaan kita. Tapi kapan sekali kita mengerti tentang perasaan Allah? Fajan itu mengerti tentang keadaan Allah. Itunya yang mau tahu kan keadaan tanya tu bengku. 20 menit hanjit lebih pakai habar tu. Bacut lebih pasti batuk tu. Nyen kan batuk benbi, nyen batuk ke begot kan. Kajut tengah khutbah Jumat batuk. Kepu tengah-tengah sembahyang tengku. Katakan imam itu ayatnya panjang. Itu yang jika imam merakan katanya tengku muksal nanti. Nya hana merasa agak ayat qul ya ayyuhal kafirun tengku. Qul huwallahu ahad. Cit han merasa aju yang panjang bacut. Tapi ada orang ketika imam itu bacaan ayatnya panjang, ya tengku. Ide bahasa gole pun. Yang kamu sambung ngajungku. Nyam sayu batuk. Paham tidak orang itu batuk dalam salat bagaimana hukumnya? Tapi ke batuk cit. Artinya saking gedong. Artinya saking han betah di masjid itu. Tapi coba lihat lapangan bola. Cewa lapangan bola aku. Bubung hana. Le urang kamu sapat. Ura cukup tarik. Itu enggak ada tempat duduk. Dong meriti benih lapangan bola musa-sa menyona pacat lam pacat gedang sampai kapan itu berdiri sampai jam 7 Maya kena mugrib habis bola sampai nyan gedang tengku na geduk hana geduk tengku betah tidak saking betahnya luar biasa. Tapi di masjid kan tengkunya kan artinya wajar Jabir berkesan itu di pikirannya.
Karena yang hak terpubut itanyo, Nabi terpubut. Padahal begitu simple yang anak hak temu bacut. Yang ni dibit pengko. Duduk dalam masjid. Kalau subuh, Nabi duduk di masjid. Leh sembahyang subuh. Ngan hana gebedah Nabi geduk. Fi musallahu, pada tempat duduknya, pada tempat salatnya, hatta tatlu asyamsu. Yang hana geminah-minah pada tempat saf salat puno. Sampai pajan hana geminah, sampai matahari terbit. Nyo lo nak kritik bacut engko. Tahu enggak kita kesalahannya selama ini yang kita buat? Itanya leh sembahyang berpencar. Sebenarnya salah, Pak. Waktu tadang bak sembahyang, nyan saf tanyo, tapi leh sembahyang, katakan na ceramah mungkin lagi nyo. Atau na pengajian, na pasti urang gebedah. Kang dakwa, gebedah geduk bak tempat lain. Salah, Pak. Yang na geyu bedah bak tempat lain, salat. Kalau kamu ingin salat sunnah, pindah tempat. Nyenong. Tapi kalau kamu masih duduk setelah salat, jangan pindah. Duduk bak tempat, tadang menelpon. Yang toh tempat tanyo, mulai daripada tempat berdiri, bak temek aki ke batah, sampai batasan sujud. Etnan tempat salat tanyo. Moyo tanuk su, katakan musak-sak, bak tanyo rea-rea tuut. Kata duduk kang kumang tu. Kamu sak ho ta su, selang-seling tengku, su uku. Sampai belah deh duduk asat. Sampai belah deh su uku. Sampai belah deh lam duduk asat. Belah deh lam geser lagi ke depan. Jangan gesernya ke belakang. Karena menyota geser ulikut, nyan kan le tempat tanyo, tempat gop. Nyan tengku, nyan nyo lo ni kritik. Itu betul. Sunnahnya tetap duduk pada tempat kita salat. Yang Nabi yuminah dalam agama. Dan Nabi memang berpegang kalau kamu mau salat sunnah, pindahlah tempat. Sembahyang geser bacut penting. Atau tak geser lain yang jauh-jauh bacut. Tapi nya ada berlaku ya. Hai bukti je yang mentang karela dulu. Ayo kan kau lain apa-apa ho duduk. Atanyan 4 pun truk. Wallahu alam. Bak hana so tegur roh tak bedah-bedah. Uronyo roh tak bedah hana so pegah. Singah lagi biasa angku roh tak bedah lah hana so pegah lah. Maka poin yang pertama yang Nabi buat yang paling berkesan adalah ketika kita mampu duduk di masjid menyonyo subuh sampai debit matauro, itulah perbuatan yang paling tingkat dari Jabir yang gekubah dalam pikiran ge, yang kadang-kadang mudra ge Jabir haek ge pelaku watanyan, tapi salut ge Rasulullah sanggup membuat itu hampir setiap hari Bapak sampai Nabi wafat. Bahkan sakit Nabi dibopong oleh sahabat ke masjid, ditingku Nabi sakit nyawa teruk masjid di sembahyang bawa gua saking betahnya di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak, yang paling berkesan pada diri seorang Jabir yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah yad'u lahu ta'ala fi kulli waqtin. Rasul itu paling ringan angkat tangan, Pak. Apapun problemnya, dumpu masalah dia, Bak Nabi paling pui bet jaro. Dan nyo yang paling gehan bak tanya. Jabir akui itu. Perbuatan yang paling ringan yang ketika kita lihat dengan mata kita. Apalah yang cuma bet jaro mu doa aku. Kana hek aku. Pada minit nanti bet jaro. 5 minit, 10 minit, itu perbuatan yang menurut kita paling gampang, paling mudah kita lakukan. Tapi hek aku. Sona mu doa tipuro. Tanyonya ragam dengku, sona mu doa yang tipuro. Menyo yang muda-muda yang paling kurang dengku, munyona api, munyona jak Jumat ora Jumat. Kalau itu pun dia tunggu imamnya baca doa. Menyo hana prak uji bidah. Nah doa tidak ada aku. Maka satu perbuatan itu yang sudah kita tinggalkan sampai detik ini. Doa. Doa Bapak. Nyan baile doa khusus, doa yang payah tabut jaro, doa umum yang hana payah bet jaro pun hantam pernah tak baca li tanya dulu. Betul tidak? Tamang WC nak pernah tak baca doa? Mau makan kita pernah enggak baca doa? Tidur pernah enggak baca doa?
Yang na alhamdulillah. Tapi coba buat persen minggu. Duk nala urang nak baca doa ketika genduk bah Honda. Ketika dia mau bawa mobil, duk nala urang tem baca doa. Supir itu sang kira tem baca doa, sang keramat ngam baba motor yang go. Tapi hana, tak nak baca doa aku, tipurop lagu. Orang dulu getren ublang ke baca doa, gerah pade ke baca doa, gelong anak pade ke baca doa, tren motomu pun baca doa, putren bijeh pun baca doa, kemukoh pun baca doa. Semua ada doanya. Itu disimpan memang oleh Rasul. Diwariskan untuk kita doa-doa dalam kehidupan ini. Hidup Nabi tidak pernah lepas daripada doa, Pak. Tidak pernah. Kalau yang hana apa tanya dan itu cukup kurang. Dia tak tat urang meleh azan mentang payah tercukeh ngon tu. Doa. Doa le azan. Berdoa le ikamah mentang kadang-kadang jari gurung baca. Doa le wudu. Coba lihat bapak. Orang yang sudah berwudu lagu tubir pak tempat wudu le padumro jini perhati ni padumro na urang baca doa. Kalau enggak pasang CCTV. Duk na urang wata genuk sok silap gebet jero. Atau legemu wudu gigi saku barat gebet jero. Berapa banyak ada manusia. Tamang masjid mentang nak baca doa. Allahumma aftah li min rahbika. Kahana aku. Ya negala. Urang Jumaat coba tengok. 500 rolat urang dalam masjidnya, 1000 rolat urang dalam masjidnya. Berapa orang ada baca doa? Doa itu penting. Rasulullah tidak pernah tinggalkan doa. Bahkan doa Nabi hana pernah gekubah karena na pernah gekele Nabi doa ad-du'a'u ibadatu ahabba ilallah. Doa adalah satu ibadah yang paling dicintai Allah. Doa paling galak Allah. Mana urung bukankah salat itu tiang agama? As-salatu imaduddin. As-salatu sayyidul ibadah. Salat itu adalah pemimpinnya ibadah. La siyama liman tarakat salah, la hajja liman tarakat salah, la sedekah liman tarakat salah. Hana makna ibadah lain kalau bukan karena salat. Orang tidak salat, puasanya tidak ada makna. Orang tidak salat, hajinya tidak ada makna. Orang tidak salat, sedekahnya tidak ada makna. Tapi yang paling dicintai Allah adalah doa. Doa, Bapak. Yang paling galak Allah. Walau salat tiang agama. Kenapa doa paling dicintai Allah? Karena ketika kita bandingkan dan ketika kita cari tahu, salat itu semua bahasa-bahasa yang ada dalam salat, semua perbuatan kita yang ada dalam salat, itu bahasanya sudah tentu hanya baca pulain. Bahasa dalam salat sudah ada batasannya. Doa iftitah. Toh yang baca, yang warid bak Nabi, hanjut lain batu salat. Ummul Quran, yang mana kita baca? Al-Fatihah, tak baca ada lain batu sembahyang kecuali hanjut tu. Itu ada hukum fikihnya. Orang yang hanjut Fatihah gantung tanya berjumlah ayat sama, jumlah huruf sama dan sebagainya. Tapi menyujud tu doa-doa dalam sembahyang termasuk tahiyat itu bacaan tahiyatnya diganti dengan yang lain batal salat. Yang luluk pegah semua kalam, semua bahasa yang ada dalam salat sudah diatur oleh syariat, tidak boleh ganti Bapak. Tapi doa hawa-hawa tanya. Doa puyang hut. Dalam salat tidak boleh curhat Bapak. Tapi bak doa nepegah kira oleh Allah dalam hadis kudusi. Aku paling suka hambaku ketika berdoa kepadaku dalam bentuk curhat. Doa curhat. Dan doa curhat. Ketika kita duduk di kedai kopi, pernah duduk bangun tu. Nyan wata tanya pupun bahasa, menyokoluh kusah tanya ada cerita bagi tengku truk sijum. Habis-habis tu. Cara ada cerita, ada pegah keluh kusah tu. Kalau kita kerja, peng hana merempok, peng hana hijau, gaji hana bayu letoki dan sebagainya. Tanuk minta kerja cukup susah. Semua kita curhat sama kawan. Ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, nyan yang paling mantap itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, manusia yang paling bodoh itu adalah manusia yang ketika dia duduk dengan sahabatnya, dia punya 1000 cerita untuk diceritakan. Cukup dia itu bahasa ada pakai abang ngon tu.
1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, hana habis-habis tunggu. Dan ada pun pegah. Pegah masalah bola 1 jam, ada bahan kita bicara. Pegah masalah politik 1 jam, nah bahan dah pegah apa. Pegah masalah kerja 1 jam, ada bahan kita ngomong. Kadang-kadang mohon maaf dari maghrib sampai subuh karena habis-habis bahasa ada penghabar itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, paling bodoh itu manusia ketika dia duduk di tikar musala 5 minit baru tabut jaro hanam pula keli. 5 minit. Dia yang kata ho dah you. Udah dan leke Allah Taala. Saking hantom pernah berdoa. Maka doa itu boleh curhat. Allah paling galak doa dalam bentuk curhat. Keluh kesah kau sampaikan dulu, baru to the point berdoa. Mana cara berdoa tunggu. Yang kedua, Allah itu paling suka doa kita puji-puji. Sekolah tak laki Allah terpuji oleh Allah, maka ada doa ya Ghaffar, ya Qahar, ya Fattah. Puji dulu Allah. Laki tak nemu tang peng bakgop kan terpuji oleh urung tu. Artinya tengok perlepeng. Kata pon ngon tam merempok pat kata nak lompat di kedai pentut. Halo nak merempok saya perle tak tahan. Gak lejak kena. Teruk kedai pentut kedai merempok ngan urang yang tak maksud. Nya hana langsung tengkula kepeng. Duk pegah apa? Tak pegah trip kah hana tahu kampung kata awaknyo itanyong kata dum kampung i pegah mangathak pegah abang kata. Sijum kalau tak pegah aba ba ujung baru datang. Nah kemudahan at lihat tu ribeng. Kasep tak puja-puja ku. Diurungan pi genek pegahana sijum kata pujo genek pegahana muka tu kata memang kan muka bayudang tu tapi tetap gejo pakan gejo saking kita sudah puji-puji dengan Allah coba puji-puji tu pujo Allah tu hana ada ilmu dunia yang bi rezeki ya Rabb dronu ya bi rezeki hana la ilmu dunia yang selesaikan masalah ya Rabb dronu yang selesaikan masalah. Hana lain dalam dunia yang upayang umum kamu, pesehat tubuh kamu, pesehat jiwa kamu, pesehat seluruh keluarga kamu kecuali drone ya Rab. Puji Allah baru minta apa yang ingin kita minta. Maka yang pertama kenapa Rasul itu tidak pernah tinggalkan doa? Doa adalah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bacut nunggu. Kenapa Rasul tidak pernah tinggalkan doa? Ad-doa silahul mu'min. Yang hadis tengku cukup sering dah dengar. Yang terjemah doa adalah pedangnya orang mukmin. Tapi terjemah bebas ji, doa adalah kekuatannya kita orang mukmin. Doa kekuatan tanya dulu. Orang kaya kekuatannya doa. Orang miskin kekuatannya doa. Orang sakit kekuatannya doa, orang sehat kekuatannya doa, orang taat kekuatannya doa, sampai orang maksiat sekalipun kekuatannya adalah doa. Doa, apa doa menunggu? Nya orang maksiat kekuatan berdoa, ya. Orang maksiat berdoa kekuatan itu. Mungkin nak pernah rakan-rakan yang kai drop. Toki habe tengku tatuli urung krap idrop tak kun bangon tu nyan 26 kilo idrop itimbak mate nyang kai bau lu sa kambangan tu nya hana wole 3 minggu kadih hilang kampung ro tak kun bangon tu kok kadih hilang kok hana timbak isi ot ngon tanyo sira tu berkat doa ni yatim berkat doa janda nyata toki habe nya 6 berkah jika anak yatim tapi bukan sedekah itu yang ingin kita nilai doa gop. Doa anak yatim punoi. Doa itu kekuatan. Kadang-kadang dengan doa Allah tangguhkan hukuman kita di dunia, gejok di akhirat tengku. Gara-gara doa. Cukuplah kisah-kisah yang terbebas dari hukuman tok gara-gara doa. Silahul mukmin kekuatan kita. Coba lihat rekam jejak Nabi Muhammad dalam perkara doa. Abu-abu sekalian, ayahanda sekalian. Dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, makhluk Allah dalam dunianya cuma satu manusia yang syurganya ada jaminan dari Allah, Nabi Muhammad. Nyarekom Allah engko. Laka jannati walam yuklak alaih. Muhammad, untukmu syurga dan tidak akan pernah dikunci syurga itu untukmu. Nabi narekom Allah untuk syurga, tapi kita enggak, Pak. Itanya mana? Setaat-taatnya kita tidak dijanjikan syurga oleh Allah.
Tapi Nabi walaupun dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya diangkat, Pak. Dia doa. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan lu, lebih ridha kelung, lebih syurga kelung. Secara syariat tengku, ada hana lake syurga kana jaminan lu. Tukudi hana gumu doa, Allah sudah rekom syurga untuk Nabi. Tapi puyaron gebot. Yang kedua, dalam hidup ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lidahnya tidak pernah tersentuh dengan barang haram, yang perutnya tidak pernah terisi dengan benda riba, satu orang, Nabi Muhammad. Ya hana pernah tunggu gemamah harta harum. Perut hana pernah masuk dengan benda haram. Maksum nu pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diangkat tangannya ke langit. Berdoa oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Allahumma rzuqni halalan tayyiba. Nulake atahadu. Padahal ada hana nulake, padahal ada hana nemu doa ba Allah Subhanahu wa taala yang barang harum kan hamu cukeh han. Tapi ringan tangan tu. Yang keleh satu hari Nabi Muhammad itu dapat perintah perang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi gepakat bandung sahabat. Hari ini kita ada perintah perang. Musaho bandung sahabat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, berapa banyak orang kafir hari ini yang harus kita perang?" Dukna rame urang kafir orang yang tak perang. Maka jawab Nabi Muhammad, "Lheri berong." Sahabat Nabi ada hana goyang mugok-gok gebecut. Lheri bedro kafir payah perang. Sahabat Nabi lher tu. Urang kafir lheri be logika di. Sidra urang sahabat Nabi, sidra urang Islam wajib ke perang sertuh dro kafir baru seimbang go. Sidra tanyo sertuh dro kafir. Sebab lher tu tanyo banding dengan lheri be kafir. Meri tengku sahabat Nabi. Ada hanaya urang tapi meri gekeun le sahabat Nabi, ya Rasulullah, kita tak akan menang. Nyokan metalo tepi Rasul. Itek-tek le kafir. Saahnya turun Jibril. Pada getan Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, jangan takut. Bek ya, jangan mundur, jangan gentar. Allah tetapkan hari ini engkau menang. Menang wahai Muhammad, menang. Hana pun susah, hana pun gundah. Nabi getepu menang. Mai getepu Nabi, hai pun menjamun mata kejadian saahnya Nabi tahu. Maka ada hadis sayati ummati, akan ada umatku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pakan getepu, Allah kasih tahu melalui Jibril. Maka getepu, saahnya Nabi menang tahu Nabi menang. Tapi nyebut jaro ba Allah. Ya Rabb, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, nepu menang kamu. Ada hana gelake, getepu kamu menang. Kepu doa lo. Tapi begitu ringan tangan Pak. Doa. Pakan ditanya yang terdepu tu rezeki merosot. Utang kita menumpuk. Rumah tangga kita bermasalah. Kerja kita morat-marit. Rezeki hana jelah, rumah tangga memasalah, sapu hana jelah, pakan gehan. Ya kah hae engko? Hae engko. Cukup gehan ada ya. Lebih mangat tapak pada 10 kilo ketimbang tabut jaro tamu doa. Percaya enggak percaya Bapak? Menyo imam itu baca doanya sampai 10 menit, nyo tak tumpang untuk ot. Saking malas kan Pak? Munam doa. Atau paling jehlam tunggu munyo kate phat doa. Nyo atu pha da pudu. Munam doa Pak. Saking hae. So yang lagi nyo hampir Bandung tu. Murung yang pegah nyo tunggu. Nyo kadang hana sadar tu wate pegah. Dan wate tamu doa hana sadar tunggu. Menyogok baca doa meri katret itran keroi jaronyo. Wallahu alam hana doa tunggu. Itran keroi. Lalu aku ing rap gehon. Terkejut tu roh le tabut tunggu.
Coba tengok, ada enggak etika mu doa orang tanya lagi ke pegah Nabi? Nah, tidak angku. Referensi yang paling le pakai oleh ulama, bagaimana angkat tangannya Rasulullah. Yang paling le pakai adalah bagaimana angkat tangannya Nabi ketika doa di salat istisqa. Cukup mayang gebut. Ya disebut dalam riwayat sampai putih ketiaknya nampak nunggu. No gebut. Dua telapak tangan Nabi tepat itu di wajah Nabi, di muka aku. Maka ada riwayat yang mengatakan Nabi lihat ke telapak tangannya, ada riwayat yang mengatakan Nabi itu melihat ke atas, ke langit. Terserah itu kan yang tenak pegah. Tapi angkat tangannya soe. Lagi Nabi angkat soe. Hanangku. Kalau tak percaya tunggu hari Jumaat ira ni ka ben tuot amin ni perhati gop berjero mentau nu nyo gelong pegang ku muno berjero hai gebut maka coba angkat tangan ini etika Pak. Yang terakhir long pepah poh 6 yang terakhir pakon payah pegah karena itu kesalahan kita Pak. Mun hana ada pegah tapi ruh lagi tapi mungkin 3 ta hana ulang dalam syarah hikam disebutkan cukup banyak doa imam yang baca doa ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara makmumnya salah takmin. Salah amin. Yang gurau katanya kau cukup lagak baca doa kau. Ya hanang gegekli, sigaga kadang nang gegekli ya. Malun-alun, mudayung-dayung tuku, musyahdu luar biasa. Tajwidnya benar, makhrijal hurufnya benar, sifat hurufnya benar, malaikatnya takjum, tapi ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Amin kita salah Pak. Amin yang benar, yang nyo amin, yang istajib doa ana makna ji, amin yang lagi dalam sembahyang ko. Nyan kanyo. Amin. A-nya mat badal, min-nya mat aridi li sukun ku. A-nya 2 harkat, min-nya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang tuan nafah 2 harkat, yang panjang bacut 4 harkat, yang panjang lam nafah putro juman 6 harkat. Yang laga. Amin. Apa artinya? Istajib doa anak. Setiap habis baca doa, ya Allah dutung doa kamu. Setiap habis potongan doa, ya Rab terimalah doa kami. Tapi kan menan ku lam sembahyang kanya udah tuat amin kakon. Amin. Tengah-tengah tu sebab mangguk le amin. Amin. Apa artinya? Aman, tentram, nyaman. Maka ketika imam minta kepada Allah Ta'ala, ya Rab mudahkan rezeki kami, aman. Ya Allah panjangkan umur kami, aman. Ya Allah berikan harta kepada kami, aman. Artinya kita aman dengan miskin, maka enggak perlu kaya. Kita aman dengan sakit, enggak perlu sehat. Kita aman dengan menderita, enggak perlu senang. Kita aman dengan sempit, enggak perlu lapang Pak. Sabe-sabe kamu peloton, aman. Aman. Ya Allah Nabi bu sehat tu bu, aman. Kenapa tapi aman itu ya? Sabe sakit tu. Karena pulih-pulih sakit. Medan saja hampulih sakit, Malaya saja hampulih sakit, Singapura tamu ubat hampulih sakit. Sebab setiap doa, Allahumma sahih ajsadana, nu sehat tubuh kamu, aman, aman. Tapi aman tu. Maka coba yang betul adalah amin. Dalam salat amin, dalam doa amin. Punya wadah sembahyang kita menggeram-geram boleh tu. Cukup lagak urung zuhud ambil musiga zuhud, irama sama, nadanya sama. Amin. Dipikir urung lebat jalan tunggu sabah masjid urung sembahyang padahal leboh sah sangat. Tapi aminnya menggema. Wate doa kahanang. Ndeh wate doa bu menggema lam tunggu. Min sakhatika wan nar. Amin. Kenapa ya pakai amin? Nyoduk normal tinggal amin. Nah, nekalan itu kesalahan. Mari coba robah pelan-pelan. Mulai yang pertama buno, salat makruh hukumnya merusak saf salat, menyomanteng rencana 2. Maksudnya hana nak bedah ile kecuali sembahyang nanu muzikir bio bedah sembahyang sunat, menyokkan subuh, sembahyang lain.
Boleh pindah, malah sunnah pindah tempat. Tapi menyohana rencana budak hilai lagi contoh subuhnya, kekahana le sembahyang sunat. Kecuali sembahyang untuk kali taduk tambah zikir dan ya Allah, nyena sunat tunggu 2 rakaat. Perpisahan dia tengok dengan masjid, perpisahan dengan duduk zikir. Maka menyohana coba duduk di tempat. Cukup lagak tunggu. Ha betul sini perhati duduk sehingga boleh tengok hanarlah saf zikir kerah tu. Selang-seling cukup mantap. Ketimbang mesti lagi yo tunggu. Kurang baik di mana tempat. Saya bukan mengkritiknya untuk kapalo gejak kena kritikannya nuna pegah tunggu. Ada sunnah yang kadang-kadang tercecer, yang kadang-kadang kita yohana ada depu, makruh hukumnya merusak saf salat menyok kita yohana rencana tanya Allah ini. Yang kedua, yang terakhirnya mudah-mudahan Bapak doa yang lun tuan pegahnya, lun pribadi be lun laksanakan karena betul-betul berat ini Pak. Angkat tangan ini puluhan kilo kadang-kadang di tangan kita. Mudah-mudahan lun yang sampaikan, lun sendiri be lun mampukan untuk laksanakan dan hendaknya abu-abu ayahanda sekalian yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kadang-kadang ada bahasa yang tidak teratur, ada bahasa yang kurang sopan, ada bahasa yang tidak beretika kai tebit bak lidah long tersupih hati roh. Kenang jiwa roh, meri kurung mengenang bak pikiran. Dan Tuhan laki maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.